Managing Director Yamaha MotoGP, Lin Jarvis mengakui dua problem utama timnya pada MotoGP 2022 yang diyakini mampu diatasi tahun depan. Performa juara dunia bertahan Fabio Quartararo terjun bebas sejak paruh kedua MotoGP 2022 setelah GP Jerman pada pertengahan Juni lalu sampai menjelang balapan terakhir di GP Valencia pada 6 November nanti. Tim pabrikan Yamaha kalah telak dari Ducati. Dalam 9 balapan antara GP Belanda sampai GP Malaysia pada akhir pekan lalu, Ducati mampu unggul 7-0 atas pabrikan dari Iwata, Jepang tersebut. Hasilnya setelah tertinggal 91 poin usai GP Jerman, Francesco Bagnaia kini berbalik unggul 23 poin atas El Diablo menjelang lomba terakhir di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Spanyol nanti. Lin Jarvis selaku Managing Director Yamaha MotoGP akhirnya buka suara menghadapi situasi ini. Menariknya, Jarvis melihat Yamaha masih akan menghadapi masalah yang kompleks pada awal MotoGP 2023 nanti. Kami selalu memperhatikan benar sejumlah kekuatan dan kelemahan, namun kini kami memang memiliki keuntungan di kompetisi ini. Di sisi lain, Ducati memiliki mesin yang powerful, peningkatan pada teknologi pengereman, dan kecepatan di tikungan. Kami sendiri tidak yakin mampu menutup gap dengan mereka pada awal musim 2023 nanti. Pun begitu, Jarvis melihat masih banyak peluang untuk perbaikan, dimulai dari menghilangkan sejumlah prosedur yang kurang pas dan kesalahan-kesalahan pada musim ini. Kami mulai bekerja dengan teknisi top Marmorini, sistem elektronik yang pernah bekerja untuk tim Toyota F1 dan Scuderia dan timnya pada Januari, dan kini kami mulai melihat keuntungannya, perubahan gaya dan pendekatan. Lebih jauh, Lin Jarvis juga menjelaskan penyebab besarnya gap performa antara Yamaha YZR M1 dengan Ducati Desmosedici GP22 pada MotoGP musim ini. Kami tidak pernah memiliki cukup waktu, usaha maupun energi untuk aerodinamika. Tentu itu bukan problem terbesar bagi kami saat ini, yakni kurangnya tenaga pada mesin. Faktanya aerodinamika dan kecepatan berhubungan satu sama lain. Jika ada aerodinamika yang benar-benar cocok, kami akan mampu berakselerasi lebih baik tanpa kehilangan tenaga terlalu banyak. Sayangnya, untuk pengembangan aerodinamika kami tidak seberani Ducati dan Aprilia. Kedati demikian, Yamaha bukan tanpa usaha untuk pengembangan aerodinamika ini. Mereka saat ini sudah melakukan rangkaian tes di terowongan angin atau wind tunnel di Eropa dan mengklaim sudah membuat kemajuan. Fokus utama adalah bagaimana Yamaha mengatasi kelemahan besar dalam hal kecepatan tertinggi. Sepanjang tahun ini, Quartararo beberapa kali harus mengakui keunggulan Ducati yang merajai daftar top speed. Tes Misano lalu telah memberikan indikasi awal sebuah kemajuan dari paket YZR M1. Kendati demikian, Crutchlow mengakui skuad Iwata belum menemukan arah akhir atas pengembangan motor yang ingin dituju. Sejauh ini, 4 fase pengembangan mesin 2023 sudah diuji coba jelang bergulirnya balapan tahun depan. Dan karena itulah, private test di Jerez menjadi sangat penting dan memutuskan arah pengembangan. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia melakukan duel sengit dengan Enea Bastianini sebelum memenangi Grand Prix Malaysia. Selanjutnya, ia mengaku siap kembali bersaing untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP 2022 di Valencia. Pesta Ducati untuk merayakan gelar juara dunia pembalap kedua di MotoGP sejak tahun 2007 lewat Casey Stoner di Sepang, Malaysia harus ditunda. Meskipun Bagnaia memang berhasil memenangi balapan berdurasi 20 lap tersebut, namun pesaing terberatnya sekaligus juara dunia bertahan Fabio Quartararo mampu naik podium ketiga. Finish tepat di belakang Enea Bastianini membuat pembalap asal Prancis itu masih memiliki kesempatan untuk merebut gelar keduanya pada balapan penutup di sirkuit Ricardo Tormo pada GP Valencia yang akan digelar pada tanggal 6 November mendatang, meskipun kansnya sangat kecil. Kemenangan Bagnaia di Malaysia menambah rekornya, yakni kemenangan ke-7 yang dibuatnya pada musim ini. Hasil ini pun membuatnya memperlebar gap dengan El Diablo dari 14 poin menjadi 23 poin.
Dengan maksimal 25 poin yang bisa direbut di Valencia, Bagnaia hanya butuh 2 poin tambahan lagi di GP Valencia untuk menjadi juara. Artinya, ia cukup finish di P14, apapun hasil lomba Quartararo di Ricardo Tomo menang sekalipun. Pun demikian, Bagnaia tetap akan waspada pada GP Valencia nanti. Duel dengan Bastianini yang notabene akan menjadi rekan timnya di tim pabrikan Ducati Lenovo musim depan pada GP Malaysia kemarin bisa menjadi contoh. Ketika Bastianini melewati saya, itu momen paling kritis bagi saya sepanjang balapan. Saya mengira ia akan langsung melesat, namun saya melihat ia memiliki masalah yang sama dengan saya, yakni memiliki traksi lebih di tikungan cepat dan lebih besar lagi di tikungan lambat. Lebih lanjut, duel sengit antara Bagnaia dengan Bastianini di Malaysia dan beberapa balapan sebelumnya memunculkan asumsi bila di MotoGP musim depan tensi keduanya bakal jauh lebih panas. Tetapi Bagnaia sudah paham bila rivalitasnya akan selalu menyulut tensi. Bastianini masih akan tetap menjadi rival. Pembalap seperti dia akan selalu haus kemenangan dan saya sudah bayangkan itu jika ia satu tim bersama saya nanti. Mungkin hanya Miller yang akan bertindak berbeda, tetapi jika memiliki peluang menang, pasti ia akan mencobanya. Pada akhirnya saya akui bila duel kami ini fair. Pertarungan seperti itu saat melawan Bastianini akan memaksa Anda mengeluarkan semua kemampuan. Mungkin jika Bastianini tetap 0,5 detik di belakang saya sepanjang balapan, Quartararo akan menyergapnya. Sementara itu, menghadapi GP Valencia, Francesco Bagnaia mengaku kemenangan di Sepang membuat kepercayaan dirinya meningkat. Bagnaia menyebut agak tertekan dan gugup menjelang GP Malaysia, tetapi itu dianggapnya manusiawi. Tertinggal 91 poin di Sachsenring Jerman hingga kini unggul 23 membuat saya sangat senang. Saya akhirnya bisa rileks setelah sekian banyak membuat kesalahan, kata Bagnaia. Di Valencia saya harus paham mampu cepat tanpa membuat kesalahan. Kondisi dan hasil balapan di Sepang menunjukkan itu. Saya mampu memiliki percepatan bagus tanpa melakukan hal-hal gila yang beresiko. Pungkas pembalap asal Italia itu. Francesco Bagnaia tinggal selangkah lagi menggenggam trofi juara dunia MotoGP 2022. Tetapi isu tim order masih membayanginya usai memenangi Grand Prix Malaysia. Start dari grid ke-9 pada balapan di sirkuit Sepang, pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo tersebut langsung melesat ke P2 saat masuk tikungan 1, tepat di belakang peraih pole position Jorge Martin. Martinator terlihat nyaman memimpin hingga 1,2 detik atas Bagnaia sampai bencana datang di lap 6. Saat dirinya terjatuh kala melibas tikungan 5 yang menurun, Bagnaia pun mengambil alih P1 mulai lap 7. 4 lap memimpin, Inia Bastianini yang konsisten menekan sejak awal berhasil menggeser Bagnaia di posisi terdepan sekaligus memaksa kompatriotnya itu untuk ke posisi kedua. La Bestia berhasil memimpin balapan berdurasi 20 lap tersebut hanya selama 3 lap. Selama Bastianini memimpin, 3 orang bos Ducati Corse divisi balap Ducati terlihat berkumpul di pit wall. Banyak yang menduga bila Gigi Dall'Igna, General Manager, Paolo Ciabatti, Sporting Director, dan David Tardosi, Team Manager, saat itu akan memutuskan tim order untuk Bastianini. Maklum, Bastianini juga memakai Ducati Desmosed GP tetapi berbeda tahun dengan Bagnaia. Faktanya, kedua pembalap tersebut berduel sengit di lintasan. Bagnaia berhasil mengambil lagi P1 pada lap 14 dan terus memimpin sampai finish di lap 20 dengan unggul hanya 270/1000 detik atas Bastianini. Setelah balapan, Tardosi membantah soal dugaan ia dan kedua koleganya memberikan perintah tertentu kepada para pembalap. Seperti biasa, nama pembalap yang membuntuti akan selalu disebutkan di pitboard. Kami juga mengatakan kepada penggemar bila pembalap Ducati tidak perlu melakukan overtake beresiko jika ada rider Ducati lainnya di belakang. Publik harus tahu ini, ucap Tardosi. Di sisi lain, Fabio Quartararo yang secara luar biasa menyelesaikan balapan di P3 saat itu mulai mendekat. Satu hal lain yang menjadi bukti kami tidak melakukan tip order adalah status Bastianini. Kami tahu Bestia tengah bersaing dengan pembalap Aprilia.
Alex Espargaro untuk memperebutkan peringkat ketiga klasemen. Jadi ia jelas butuh poin besar. Bastianini terlihat sangat piawai mengatur ritme saat membayangi Bagnaia dan melibasnya. Pun begitu, menurut Tardosi saat memimpin 3 lap, Bastianini sebetulnya justru melambat. Waktu lap dan data telemetri membuktikan hal tersebut. Saat menekan Bagnaia, waktu lap Bastianini ada di 2 menit 0,6 detik, tetapi saat itu di depan justru hanya 2 menit 1 detik. Logikanya, saat memimpin Anda seharusnya justru membuat 2 menit 0,6 detik saat di depan, tutur pria asal Italia tersebut. Di sisi lain, dari pernyataan Tardosi juga tidak mengkritik Bastianini. Sebaliknya, ia memuji juara dunia Moto2 2020 itu seraya menyebut Bastianini akan menjadi salah satu calon kuat kampiun MotoGP 2023 nanti. Yang jelas, tolong hentikan pernyataan ataupun anggapan bila kami peramal, penentu nasib orang. Yang kami katakan kepada para pembalap adalah jangan mengambil resiko terlalu tinggi bila tidak mendesak. Publik juga harus mengetahui kepentingan pembalap dan seharusnya melihat waktu lap karena Bastianini memang lebih lambat saat berada di posisi terdepan, pungkasnya.